Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, kenalin, nama gue Tian. Gue tinggal di Jakarta. Di sini gue mau berbagi cerita pengalaman gue waktu kecil ya. Sebuah kejadian mistis yang menimpa keluarga gue khususnya. Kejadiannya itu dulu saat gue usia 8 tahun. Ya, gue waktu itu masih SD ya. Saat itu gue punya adik 2. Gue sama adik gue ini gak beda jauh ya usianya. Jadi cuma jeda 2 tahunan gitu. Jadi waktu gue umur 8 tahun tuh adik gue yang pertama itu umur 6 tahun. Dan adik gue yang kedua itu umur 4 tahun. Jadi kita berdekatan lah gitu ya. Bisa sharing atau ngobrol, bercanda, main bareng gitu. Gak terlalu jauh usianya. Saat itu gue tinggal di sebuah rumah sederhana ya, milik bokap. Gak gede, cuma ada 1 kamar, ruang tamu, teras, ruang nonton, dapur, dan kamar mandi di belakang. Jadi itu gue tidurnya dulu tuh belum misah ya waktu SD, karena emang belum ada kamar gitu. Jadi walaupun rumah ini cuma ada 1 kamar, yaitu kamar nyokap gue gitu, tapi tuh kamarnya gede ya, lumayan luas lah gitu. Ada kamar mandi di dalamnya juga. Di sana ada tempat tidur. Ukurannya pun king size ya. 2x2 meter kalau nggak salah itu. Nah waktu itu gue sama adik-adik gue tuh tidurnya sama nyokap. Sedangkan bokap gue di bawah ya. Dia tuh lebih suka gelar tikar atau gelar karpet, selimut gitu ya. Sama bantal, udah tidur aja ngampar di bawah. Kalau dia sukanya seperti itu sih dulu. Nah di kamar nyokap itu ada jendela. Jendelanya lumayan gede tuh. Ada dipasangin gorden putih transparan gitu ya buat lapisannya. Baru yang kedua gorden yang warna coklat, itu dope ya, jadi sebagai lapisan keduanya gitu. Nah kenapa di kamar nyokap gua ini ada jendela? Di sebelah itu rumah nenek gua. Jadi rumah nenek gua itu belakangnya itu halaman luas gitu loh. Jadi rumah nenek gue cuman teras, ruang tamu, kamar sama dapur. Ke belakangnya tuh halaman lagi. Jadi jendela kamar nyokap gue itu mengarahnya ya ke halaman belakang rumah nenek gue waktu itu. Nah kejadiannya tuh di sini. Pertama tuh yang kejadian pertama ini ya. Waktu itu gue kan kalau tidur biasanya maunya itu ya di pojok gitu ya, di pojok deket jendela tersebut gitu. Jadi gue biasanya tidur di sisi yang ada jendelanya. Sebelahnya gue itu adik gue yang pertama, sebelahnya lagi adik gue yang kedua. Nah sebelahnya adik gue yang kedua biasanya itu nyokap di sisi kasur sebelahnya gitu. Nah adik gue ini namanya Dika, adik gue yang pertama ya. Nah malam itu gue sama Dika itu sama nyokap itu belum tidur tuh. Jadi sekitar jam 10-an lah kalau gak salah. Sedangkan yang lain udah pada tidur. Bokap udah tidur, adik gue yang kedua udah tidur di sebelah nyokap kan gitu. Nyokap gue itu kalau malam itu dia punya kebiasaan. Dia itu kalau mau tidur itu apa ya, isi TTS gitu loh. Tahu TTS kan, kata silang itu yang di buku itu, yang sering dibeli di toko buku gitu loh. Nah itu tuh sibuk aja itu sendiri ngisi TTS, lama-lama tidur sendiri gitu loh. Nah, sedangkan gua itu biasanya sebelum tidur itu gue dengerin radio pakai Walkman. Pasti anak 90-an tahu Walkman itu apa. Jadi itu kayak pemutar kaset berbentuk portable, pakai baterai gitu ya, ada headsetnya. Itu namanya Walkman. Pasti tahu lah anak 90-an ya. Nah gue di situ denger radio biasanya kalau malam itu sebelum tidur ya. Nah sedangkan adik gue yang pertama si Dika, nah ini di sebelah gue dia. Nah dia itu lagi berfantasi ya, lagi main-mainan figura-figura kecil yang tembak-tembakan gitu loh, yang
patung-patung orang megang senjata gitu ya, lagi diadu-aduin lah gitu, lagi berfantasi lah pokoknya. Seru dia, seru sendiri pokoknya. Ya anak kecil lah namanya gitu ya, sambil celentang gitu. Sedangkan gue posisinya sambil denger headset, sambil miring ke arah dia gitu. Jadi ngebelakangin jendela. Saat itu gue lagi fokus ya dengerin, kalau nggak salah tuh dengerin cerita-cerita kismis ya, kisah-kisah misteri dulu ada ya di radio itu. Gue tuh sering denger kayak gitu sih, kismis seru gitu. Jadi kayak pengalaman-pengalaman horor gitu di radio gitu tahun 90-an gitu. Nah, tiba-tiba adik gue bengong tuh ngeliatin gordeng. Nah, lagi asik main berfantasi gitu, sibuk sendiri, tiba-tiba diem sambil ngeliatin gordeng. Nah, gue yang lagi ngadep ke arah dia, tiba-tiba ini anak kenapa anteng, jadi anteng gitu, tadi kan sibuk sendiri gitu kan. Nah, begitu gue lihat ke arah gorden, itu gorden gerak gerak gitu, kayak kehembus angin dari luar jendela gitu loh, gerak gitu kan, gitu kan. Saat itu gue pikir ya ini mah angin dari luar jendela nih, mungkin nyokap gue lupa nutup rapet jendelanya waktu itu. Jendelanya kan tuh 2 pintu ya jendelanya, jadi 2 daun gitu ya, kanan dan kiri dibuka gitu lebar. Pikir gue paling nyokap nih lupa nutup kan gitu. Lama-lama itu gorden hembusannya makin kenceng gitu, tapi gue masih belum notif tuh gorden makin kenceng. Gue lihat nyokap gue ke arah nyokap gue udah tidur tuh sambil telungkup, sambil masih megang TTS-nya gitu, sambil megang pulpen itu dia udah tidur gitu. Jadi wah, nyokap udah tidur nih kata gue kan, paling cuman gue masih Dika doang nih. Akhirnya gue inisiatif juga mau tidur. Tiba-tiba gue ngeliat adik gue ini pucet mukanya, tiba-tiba si Dika ini pucet, yang tadinya megang figura jadi kayak ketakutan gitu. Ini anak kenapa kan gue mikirnya. Dia itu ngeliat jendela, makin lama makin lebar gitu, makin gordennya itu makin kena tiup kenceng. Nah, gue kan bingung, ini gorden kenapa, anginnya kenceng banget apa mau hujan apa gimana. Akhirnya gue ada inisiatif buat ngecek jendela tersebut, kalau emang belum ketutup ya mau gue tutup gitu loh. Dan tiba-tiba begitu gue menyeka gordeng, apa yang gue lihat di samping gordeng itu bener-bener gue nggak bisa ngelupain sampai sekarang. Itu gue langsung mencelat begitu ngeliat itu dari posisi dari posisi jendela. Gue langsung mencelat ke arah dia tuh, gara-gara gue ngeliat putih gede setinggi gordeng itu kan 2 meter ya. Itulah yang ngadep ke arah berlawanan jendela gue, itu di pojok kayak lagi ngintip gitu loh, tapi arahnya itu berlawanan. Itu sosok pocong gue di situ teriak sekuat-kuatnya. Adik gue yang tadinya pucet ikut teriak juga, dengar gue teriak. Wah, histeris lah pokoknya waktu itu. Gue kagetnya. Akhirnya nyokap gue bangun langsung lompat. Astagfirullahaladzim, ada apa? Teriak-teriak, ada apa? Ternyata si Dika itu dia udah ngelihat itu penampakan saat gordennya itu terkibit-kibit, terhembus angin gitu dari luar. Jadi tuh kan gordennya kebuka sedikit gitu ya. Nah, itu kayak kelihatan gitu, ketutup lagi. Dia tuh pucet di situ merhatiin itu apa gitu. Akhirnya gua pun begitu gua pengen nutup itu jendela, bener-bener gua melihat penampakan itu. Ternyata jendela itu belum ditutup sama nyokap, masih adalah sejengkal kebuka gitu. Jadi angin bener-bener masuk. Di situ gue histeris, gue nangis, kejer, adik gue lebih kejer. Bokap gue bangun, ada apaan sih, apaan? Diperiksa kan sama bokap gue, langsung dibuka jendelanya, nggak ada apa-apa. Mana, ngeliat apa kalian? Kamu tuh ngeliat apa, kata bokap gue. Itu di situ, udah putih, pocong gede. Gue teriak gitu kan, kata nyokap gue, ya kamu sih kalau malam sukanya dengerin radio yang kayak gitu-gitu, jadinya. Enggak, beneran, orang si Dika juga ngelihat, gue bilang gitu. Si Dika tuh masih kayak nangis, kayak apa ya, kayak pucat gitu mukanya loh. Nah, setelah kejadian itu
Gue nggak mau lagi tidur di dekat jendela tuh, nggak mau gue tidur dekat jendela. Gue maunya tidur di pojok di sisi sebelahnya gitu. Akhirnya sama si Dika pun gak mau di jendela, dia lebih milih tidur sama bokap di bawah gitu kan, saking takutnya waktu itu. Jadi gue di atas ranjang cuma bertiga tuh, gue dan adik kedua gue dan nyokap. Dan akhirnya nyokap tidur di sisi jendela, sedangkan gue di sisi paling pojok sebelahnya. Nah, seminggu setelah kejadian itu, di malam Jumat yang sama, hari Kamis ya, waktu itu kejadiannya malam Jumat ya, karena di radio ada Kismis itu biasanya malam Jumat. Jadi seminggu pas setelah kejadian itu, lagi-lagi tuh, walaupun gue takut, gue nggak ada kapoknya, gue masih suka tidur malam gitu. Waktu itu udah jam 10, sama jam 10. Nyokap udah tidur, adik gue udah tidur, dan sepertinya di kamar itu yang belum tidur cuma gue gitu. Sudah sedikit kelupa lah ya kejadian seminggu yang lalu gitu. Maksudnya udah nggak sedikit ketakutan lah gitu, udah mulai berani gitu. Nah di sini gue masih seperti biasa, gue denger radio pakai headset ya kan. Ini pun suatu kejadian yang nggak bisa gue lupain sampai sekarang. Akhirnya gue lihat itu jendela bergerak lagi, seperti tertiup angin dari dalam. Wah, gue bilang apa nyokap gue lupa lagi nutup nih. Kejadian lagi. Setelah itu gue mencoba untuk tidur ya, miring ke arah berlawanan dari jendela gitu. Akhirnya headsetnya gue cabut, radio gue matiin, dan gue selimutan. Gue coba untuk tidur, bodo amat lah, biar jendela masih kebuka juga gitu kan. Udah gue tidur aja, gue takut. Nah begitu gue tidur, itu jendelanya itu seperti kena angin itu lebih kenceng dari biasanya. Jadi itu kayak kekibit-kibit gitu loh, prok gitu, sampai kayak gitu. Nah gue makin parno tuh. Ya Allah, ini kenceng amat anginnya, apa mau hujan lagi gitu kan, gue bilang. Gue pikir. Akhirnya gue coba buat balik badan ngarah jendela. Itu gorden masih goyang. Nah akhirnya gue coba colek-colek nyokap gue ya, tangan nyokap gue biar bangun gitu, maksudnya tolonglah itu jendela kalau emang kebuka tutupin gitu. Gue minta tolong sama nyokap gue. Tapi nyokap gue tuh nggak mau bangun-bangun, itu nggak gubris. Gue toel-toel, gue dorong-dorong badannya, diem kayak orang pingsan gitu. Tidurnya nyenyak banget, entah itu nyenyak banget, nah gimana gue nggak ngerti. Nggak bangun gitu nyokap gue. Nah nggak lama setelah gue nyoba buat bangunin nyokap, akhirnya tuh gorden berhenti kayak ketiup angin, jadi normal lagi gitu. Tapi di situ gue merasa merinding sekujur tubuh yang belum pernah gue rasain sebelumnya. Hawanya tuh dingin banget, kayak nusuk kulit gitu loh. Pada saat itu di kamar gue kalau tidur tuh lampu dimatiin ya. Jadi tuh penerangannya itu satu-satunya cuma ada di kamar mandi, ventilasi kamar mandi, karena lampu kamar mandi itu nggak pernah dimatiin sama nyokap. Jadi tuh dari ventilasi kamar mandi itu ada cahaya. Nah satu-satunya itu sumber cahaya ya dari situ. Saat itu gue masih melek, nggak bisa tidur sampai kurang lebih itu sampai jam 11-an. Dan di sini gue nggak pernah ngelupain kejadian ini. Tiba-tiba saat gue lagi memandang langit-langit, itu di pojok mata gue tuh gue ngeliat ada yang gerak dari jendela. Jendelanya itu seperti ada yang gerak tapi statis gitu. Dan apa yang gue lihat di bawah jendela itu, gue benar-benar gak nyangka. Itu ada tangan, kukunya panjang, kulit tangannya itu berkeriput gitu ya, kukunya hitam panjang, jarinya tuh panjang-panjang gitu. Dia itu menjulur dari bawah gorden itu, dari jendela, arah jendela. Gue di situ panik, gue nggak bisa ngomong, gue nggak bisa gemeter, gue nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Tangan makin lama makin manjang jalan ke arah kaki nyokap gue. Panik dong gue.
gue nggak bisa ngapa-ngapain, tapi gue nggak bisa notisin nyokap gue biar bangun gitu, nggak bisa, teriak pun gue nggak bisa. Itu benar-benar kayak ketindihan gitu loh. Pada saat itu dia jalan terus, jadi tuh makin panjang itu tangan, jadi tuh kayak ular tapi ujungnya itu tangan yang serem banget gitu loh. Nah akhirnya dia ke arah kaki nyokap gue, dan entah mengapa kaki nyokap gue tuh kayak cuman dilewatin gitu loh, dilewatin kan gitu pelan-pelan, dia kayak ngeraba gitu lah. Itu bener-bener gue nggak bisa ngelupain sampai sekarang tuh, jelas banget itu gue sadar tapi kayak ketindihan gitu. Nah dia jalan makin panjang ke arah kaki adik gue yang kedua. Itu dia udah tidur pules banget sambil terlentang gitu ya. Gue tuh sampai geter, gue sampai pengen gerakin adik gue, pengen teriak, itu awas ada tangan gitu, nggak bisa lu, bener-bener sumpah itu gue tuh kayak dibekep gitu. Napas pun gue kayak tersengal-sengal gitu saking paniknya. Tapi di situ tekad gue udah muncak banget ketika itu tangan ngarah ke arah kaki gue. Lu bayangin, dia tuh mau nyentuh gue, mau ngeraba ke arah gue. Adik gue, nyokap gue dilewatin sama dia, sekarang ke arah gue, bener-bener ke arah kaki gue, nyengkrem gitu. Di situ rasa pengen teriak gue tuh lebih kuat daripada apapun. Akhirnya gue di situ teriak sejadi-jadinya. Berhasil gue akhirnya teriak waktu itu. Nyokap gue bangun, adik gue nangis tiba-tiba bangun kayak kaget. Bokap gue apalagi dari bawah tikar langsung lompat. Astagfirullahaladzim, apa teriak, ada apa gitu. Gue nangis ngejer sambil ngomong, itu ada tangan panjang banget mau ke arah Tian gitu, mau ditarik Tiannya, gue bilang gitu, gue teriak kenceng. Nyokap gue bener-bener, di mana itu, dari jendela panjang tangannya, gue gitu sambil teriak, sambil nangis, sambil ngejer, sambil ngomong. Akhirnya bokap gue dibuka jendelanya, itu dibuka gordengnya bokap, itu jendelanya nutup rapet, udah dikunci sama nyokap gue, bener dah, udah dikunci, itu nggak kebuka, nggak kayak minggu lalu gitu, ada angin bener dari luar dan penampakan pocong keluar. Itu enggak, bener-bener tuh udah kerapet. Ini mana, ini udah ketutup kan katanya bokap gue. Gue situ histeris nangis. Terus bokap gue disuruh jangan tidur dulu sampai subuh, sampai azan subuh berkumandang gitu ya. Jadi bokap gue disuruh bergadang tuh saat itu. Benar-benar akhirnya gue tidur di bawah satu keluarga, dan bokap gue jaga-jaga di situ, duduk aja sambil ngantuk-ngantuk kan. Dan itu pengalaman yang benar-benar nggak bisa gue lupain sampai sekarang. Next gue bakal cerita selanjutnya di part 2 ya. Terima kasih udah mau dengerin, dan semoga bisa mengisi waktu kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.